Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kaum muslimin khususnya masih mendapatkan kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, karena kita semuanya akan pulang menghadap kepada Allah dan kita akan hitung amal kita, ditimbang, tidak dikurangi, tidak ditambah. Dengan timbangan itulah menentukan kita. Semoga kita termasuk mempunyai timbangan amal yang baik, yang akan kita peroleh kenikmatan itu. Di antaranya semoga kita oleh Allah Ta'ala dimasukkan di dalam surganya. Namun kita masuk surga ini dengan sebab amal, yaitu amal ibadah yang didahului dengan ilmu dan diamalkan dan kita dakwahkan dengan penuh kesabaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kajian kita pada pagi hari ini membahas yaitu berbuat baik kepada pekerja. Kita ini walaupun orang kuat masih punya kelemahan. Tidak bisa kita hidup sendirian. Karena itu kita disuruh menikah. Karena itu kita dianjurkan punya anak. Dianjurkan kita bertetangga. Kenapa? Walaupun kita kuat apapun, ada suatu saat kita sakit. Dan ada suatu saat kita minta bantuan. Bahkan kadang-kadang yang kita minta bantuan itu orang awam, yang tidak punya kedudukan. Yang minta bantuan itu punya kedudukan, punya harta. Inilah faedahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada orang kuat, ya. Ada orang yang lemah, ada yang dia kuat kerja, dan ada orang yang kuat dia, yaitu kedudukannya. Tapi manusia satu sama lain saling membutuhkan, tidak bisa hidup dengan sendiri. Karena itu kita harus berbuat baik kepada orang, terutama kepada para pekerja. Kita punya istri, kita punya suami, ya, kita punya kaum buruh. Apalagi orang punya perusahaan, mesti dia mengambil pekerja. Bagaimana kita tidak berbuat baik kepadanya? Inilah yang harus kita pahami. Kalau kita diperlakukan baik oleh yaitu pekerja kita, perlakukan baik pekerja itu. Karena manusia punya fitrah yang sama. Nah, mari kita simak beberapa yaitu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah punya pelayan, punya pekerja, dan bagaimana sikap beliau dengan pekerjanya agar kita bisa mengambil manfaat, agar kita punya perusahaan. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dengan pelayannya, bagaimana dengan pekerjanya. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bersumber salah satu di antara sahabatnya Al-Ma'rur bin Suwaid. Qala laqitu Aba Dzarrin radhiyallahu anhu birrabadati. Saya ini pernah berjumpa atau menemui salah seorang sahabat namanya Abu Dzar di tempat Rabadah. Wa alaihi khullatun. Nah, Abu Dzar itu punya baju, yang namanya orang berbaju. Wa ala ghulami khullah. Dan pegawainya juga dikasih baju. Namanya orang, dia menjadi indah, menjadi lebih tampan kalau dia berbaju. Nah, setelah itu fas'altu an dzalika. Maka menanya Al-Ma'rur ini kepada Abu Dzar. Faqala, apa katanya Abu Dzar, inni sabattu rajulan. Saya caci orang ini. Nah,
Suatu saat orang itu punya khilaf, punya salah. Seorang sahabat juga pernah salah. Tapi sahabat ketika dinasihati menerima dengan tulus ikhlas. Ya, karena manusia tidak lepas daripada kesalahan. Dicaci orang ini maknanya pelayan itu. Fa'ayyartuhu bi ummihi, katanya Abu Dzar. Aku celah dia itu dengan menyebut ibunya. Oh, ibumu seperti itu. Nah, ya. Jadi yang salah bukan ibunya, yang salah pekerja ini disangkut paukan, dicela ibunya. Ini kan keliru. Padahal ibunya tidak berbuat jahat, tidak berbuat salah. Nah, terkadang pula sifat ini ada pada diri kita. Kalau kita tidak mau dicela, jangan mencela. Tidak ada manusia yang ingin dicela. Tapi kadangkala majikan, kadangkala yaitu orang punya tuan rumah mencela kepada pekerjaannya tidak boleh. Bayangkan kalau kita tidak dibantu dengan bekerja, apa yang kita lakukan? Padahal kita tidak bisa lepas daripada pembantu. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati saya, teman menasihati Abu Dzar. Nah, ini baiknya beliau seorang punya ilmu. Tidak dipukul Abu Dzar ini. Tidak dicaci maki. Tidak menatapkan mata beliau kepada Abu Dzar yang menunjukkan marahnya. Apa katanya, dinasihati dengan apa? Ya Abu Dzar, a'ayyar tahu bi ummihi. Abu Dzar, layakkah kamu mencela ibunya? Ibunya tidak bersalah. Walaupun orang itu salah, tidak boleh dicela orang salah itu. Karena apa? Kita hendaknya meluruskan, kita hendaknya menegur. Mencela tidak boleh. Nah, setelah itu apa katanya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kami itu ada sifat-sifat kejahilian. Maknanya gimana? Orang jahiliyah itu suka mencela. Mencela istrinya, mencela suaminya, mencela kaum buruhnya. Nah, kita tidak boleh seperti orang jahiliyah. Orang punya ilmu harus membedakan dirinya bagaimana lebih baik daripada orang bodoh. Dan harus orang punya ilmu ini menjauhi kebodohan. Masya Allah, Islam mengatur kita. Semua urusan yang kita hadapi, ada kesulitan apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jalan keluar pada kita. Karena itu kita hendaknya sering menuntut ilmu. Orang itu menjadi baik karena ilmu. Tapi ilmu itu akan menjadi baik diri kita kalau kita amalkan. Jadi beliau mengatakan, kamu itu wahai Abu Dzar ada sifat-sifat jahiliyah. Ini nasihat. Makanya kita tidak boleh mengikuti atau meniru orang-orang jahiliyah sebelumnya. Kita orang muslim, punya lisan, punya tindakan yang baik. Ikhwanukum keluar, saudaramu itu ya, itu keluarga kamu, itu menjadi tanggunganmu. Kamu harus membantu, kamu harus sopan sama dia. Ja'alahumullahu tahta aydikum, yang mana Allah menjadikan pekerjamu itu ada di rumahmu bersama dirimu. Bayangkan kalau kamu selalu lari pegawai itu, apa yang harus kita, apa yang menimpa pada diri kita? Faman kana akhuhu tahta yati, barang siapa yang saudaranya itu ada di dalam kekuasaannya, ada di rumahnya, bekerja dengan setia, apa katanya? Falyut'imhu mimma ya'kulu. Subhanallah. Kasih makan pekerjaanmu itu dengan apa yang kamu makan. Bayangkan kalau seorang pekerja dia memasakkan majikannya makanan yang enak, lalu majikannya ini untuk kamu, ini untuk saya. Senang pegawai. Oh iya, pegawai apa itu tuan saya atau majikan saya ini baik. Saya masak yang enak untuk dia, ternyata saya dikasih. Tapi kalau pemasak pegawai ini memasakkan majikan yang baik, ya,
lalu dibelikan nasi bungkusan 3.000, 4.000, tentu terjadi dalam hati pegawai. Walaupun dia tidak bisa keluar dari pekerjaan itu karena dia membutuhkan, tapi ada sentuh dalam hati. Iya, saya memasak, saya tidak mendapatkan sesuatu seperti yang dia makan. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita. Tidak ada bedanya kita dengan pegawai ini. Perbedaan yang menjadikan baik yang diri kita dan pegawai, ketakwaan kita pada Allah. Nah, ya, inilah Islam. Allah Ta'ala tidak membedakan kita orang kaya dengan orang miskin, majikan dengan pegawai. Yang membedakan baik yang diri kita adalah ketakwaan kita pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian itu adalah sesungguhnya orang yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Apa katanya? Fal yut'imhu mimma ya'kulu. Kasih makan buruhmu itu, pegawaimu itu seperti yang kamu makan. Subhanallah. Padahal pegawai itu dia tahu kalau majikannya itu lebih tinggi, kalau kaya. Tetapi ketika melihat pegawainya ini dikasih makan, diajak makan bersama-sama, apa yang terjadi di dalam dada pegawai senang? Aku senang, aku diajak makan bersama dia. Subhanallah. Dan bagaimana tidak senang seorang pegawai, bagaimana tidak kerasan kerja di tempat tersebut karena tidak dibedakan. Wal yulbishu mimma yalbasu. Subhanallah. Beri pakaian dia itu seperti kamu berpakaian. Umumnya para majikan pakaiannya wah, ya bagus-bagus. Tapi pegawai ya padanya, yang penting bisa nutup aurat. Ini keliru. Kalau kita diperlakukan oleh saudara kita baik, perlakukan saudara kita dengan baik. Karena manusia punya sifat yang sama. Nah, jangan sampai disuruh masak lalu nasi yang sudah basi bawa untuk pulang. Ya. Jadi kita ngasih kepada pegawai itu yang kita senangi. Bukan sisa-sisa dari kita. Nah ini, kamu ambil, ini untuk dia lupa ini kamu ambil. Jadi senang pegawai itu. Demikian juga baju ini, baju kamu pakai. Subhanallah. Bayangkan seorang bekerja kalau mendapatkan dari majikannya hadiah baju yang bagus, apa yang terlintas dalam hatinya? Tentu senang. Saya dikasih oleh majikan saya baju seperti baju dia. Bercita kepada keluarganya, melampiaskan kebaikan majikannya. Wala tukallifuhum, ini yang nomor 3. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kamu bebani pegawaimu itu yang dia tidak mampu. Nah, kalau perlu tanya, kalau perlu majikan menanya, gimana mampu tak sekiranya menyapu ini? Tanya dulu. Jangan sampai karena dia supaya majikan pokoknya kamu harus mampu, padahal dia sendiri tidak mampu. Inilah keadilan di dalam Islam. Ada 3 di sini. Kalau kamu makan, kasih dia makan seperti yang kamu makan. Kalau kamu berbaju, kasih dia baju seperti yang kamu pakai. Nah, kalau kamu menyuruh pekerjaan dia, tanya mampu apa tidak mengerjakan. Nah, itu kebaikan majikan kepada pegawai. Tapi pegawai juga begitu. Kalau diperlakukan baik oleh majikannya, jangan malas. Jangan sampai kerja yang baik ketika dilihat oleh tuan rumah. Tapi kalau tuan rumah tidak ada, lalu tidur seenaknya saja. Tidak boleh. Allah Ta'ala mengawasi kita. Nah, ketika majikan suruh berbuat baik kepada pegawai, hendaknya juga berbuat baik. Karena kita juga butuh nafkah dengan cara kita kerja di tempat orang tersebut. Nah, fa'in kallaftumuhum fa'ainuhum. Ini nomor 4.
Kalau memang kamu membebani pekerjaan mereka, bantu si dia. Subhanallah. Yang disuruh membantu majikannya, bantu. Ya. Bantu ngangkat. Ya. Jangan sampai kau boros, pokoknya ini kamu harus sekian 2 jam harus selesai. Jangan. Kita lihat orang itu punya capek. Harus dia perlu istirahat. Ya. Dan perlu adanya yaitu kelapangan jiwanya, perlu istirahat dari kecapean. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW memberi tausiah, peringatan pada kita. Jangan sampai kalau kita orang kaya, orang yang kuat, memperlakukan, ya, pegawainya dipukul, ditendang. Memang itu bola. Manusia dia. Dia mungkin tidak bisa mukul kita, tapi doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau berpesan, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati doanya orang dizalimi, maknanya kita jangan sampai menzalimi orang walaupun dia orang tidak punya ilmu. Derajatnya dia hanya yaitu membuang sampah. Yang menyuruh dia orang punya pangkat ini pun kaya. Allah menilai, Allah yang menghukumi kita. Ya, kita tidak boleh berbuat jahat kepada bawahan kita. Sebagaimana orang bawahan kita tidak boleh mendolimi orang yang menyuruh kita. Nah, disinilah yang perlu kita pahami, kemuliaan manusia, baik dia pekerja atau dia majikannya, Allah Ta'ala menilai kita dari segi ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau seorang pegawai dia bekerja jujur, waktunya sholat, waktunya kolar-kolar piring ya dibersihkan, piring, waktunya menyapu dia menyapu, karena itu tanggungan dia. Dan juga seorang majikan tahu ini tidak mampu dibantu, coba saya bantu ya. Nah ini capek kamu saya bantu, senang seorang yaitu pegawai atau seorang kaum buruh itu. Nah, di sini dijelaskan pula yang harus kita pahami. Qauluhu wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan kamu membebani mereka yang mereka tidak mampu. Dan juga dalam satu riwayat wa la tukallifuhum ma la yutiqun. Jangan kamu membebani yang dia tidak mampu mengerjakannya. Hadza nadhiru qauli Syu'aib li Musa alaihissalam. Ini seperti perkataan Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa alaihissalam. Khina arada ayya'mala lahu fi ra'i masyati, ketika mau bekerja mengembala kambingnya. Apa katanya? Wa ma uridu an asyukka 'alaika. Surat Al-Qasas 27. Saya tidak ingin memberatkan kamu. Ya. Ini harus kita pahami. Demikian juga kita punya pekerja. Di ma'had juga ada. Ya, maka kita harus jujur. Kita nasihat dengan bagus kalau dia malas. Tapi kalau sudah bekerja kemampuannya masing-masing seperti itu, nah ya, maka kita perlu memakluminya. Oleh karena itu, pekerja, kalau kita mengambil pekerja yang tukang bangun, cari orang kuat, cari yang masih muda. Kalau sudah tua, loyo dia. Tapi untuk orang kantor, orang sudah lanjut usia, tidak apa-apa, karena yang bekerja yaitu ilmunya. Kalau tukang kerja fisiknya dia. Nah, satpam harus orang kuat. Kalau lemes dia, nah Tuhan yang lain, jangan yang kuat. Tapi kalau bendara, walaupun dia kurus, apa enggak bakat dia. Kadang ngurusin duit, catat dia. Nah, ya, ini kita harus melihat apa yang kita suruh. Siapa yang kita suruh? Wa ma uridu an asyukka 'alaika, saya tidak ingin memberatkan dirimu. Subhanallah. Sopannya seorang nabi kepada yang lainnya.
Falil amil al-haqqu fi raha. Seorang pekerja butuh dia istirahat sebagaimana kita juga butuh istirahat. Makanya kalau kita yaitu memperkerjakan orang, kita kontrol. Ya, sebagaimana kita punya pendidikan. Suatu saat dirubah pekerjaan itu. Kamu ini saja, kamu ini saja. Perlunya kita mengawasi. Sekiranya dia tidak mampu, kita carikan pekerjaan yang dia mampu. Nah, ini perlu kontrol. Apalagi lembaga pendidikan. Banyak ruwetnya. Yang diurusi bukan satu perkara, perlunya ada musyawarah. Ya, orang memiliki yayasan pendidikan yang lainnya perlu banyak musyawarah. Satu saat perlu ada penggantian. Ini diganti saja, ini bekerja di sini. Itu tidak mengapa. Dan itu tidak mengurangi kehormatan orang yang dipindah pekerjaannya. So, kalau kita, satu contoh namanya, kita punya mobil. Supir itu kita lihat beberapa kali tidak bagus. Nobro, ya, apa itu mobilnya juga ada masalah dengan si dia karena tidak bisa menyupir, ganti supir yang baik. Nah, orang ini kita jadikan pekerjaan yang sekiranya dia mampu, dan itu bukan penghinaan, itu memberikan pertolongan pada orang yang mampu, karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bekerjalah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Bayangkan kita diperintah Allah Ta'ala zakat, yang tidak mampu zakat bebas dari zakat. Kita diperintahkan sholat berdiri, itu Allah yang memerintah. Tapi karena kita tidak mampu berdiri, beliau mengatakan sholli qa'idan, sholatlah dengan duduk. Subhanallah, belas kasihan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kita tidak dihukum oleh Allah Ta'ala karena ketidakmampuan kita. Justru kita dihukum kalau kita malas. Kalau kita punya kekuatan tapi kita tidak mau bekerja, tidak mau beramal. Kemudian juga ada hadis yang perlu pula kita fahami. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qa'ada baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki duduk di depan beliau. Duduk, ya. Faqala ya Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li mamlukaini, saya punya dua budak, atau mungkin dua pekerja kalau kita, kan kita tidak ada di Indonesia budak. Saya ini punya dua budak atau dua pekerja. Yukadzibunani, selalu berdusta kepada saya. Nah, suatu saat pekerja itu bohong. Wa yakhununani, dan juga khianat. Kalau saya tidak ada, tidak santai dia. Kadang-kadang mengambil barang saya, kadang-kadang mengganggu keluarga. Wa ya'sunani, dan durhaka kepada saya. Tiga ini. Pertama, mendustakan pekerja itu. Yang nomor dua, khianat. Yang nomor tiga, durhaka lagi, maksiat. Wa astumuhum. Nah, akhirnya apa? Karena pekerjaannya banyak kesalahan, akhirnya saya caci, wahai Nabi. Astumuhum, saya caci. Wa adribum, dan saya pukul. Nah, itu sifat manusia yang tidak punya ilmu. Dan itu hawa nafsu begitu, ya. Apalagi orang itu punya kedudukan, lalu bekerja malas, tendang, dipukul, tidak boleh. Kalau tidak senang, dah sampai di sini saja kamu bekerja. Bagus. Jadi kita tidak mendolimi dan juga tidak didolimi. Fa kaifa ana minhum? Bagaimana saya ini wahai Nabi dengan pekerja saya ini? Maknanya benarkah saya bersikap seperti ini? Kalau beliau menjawab, karena punya ilmu.
yuksabu ma khanuka. Pekerjamu yang mendustakan dirimu itu akan dihisab oleh Allah. Allah yang menghisab. Subhanallah. Beliau seorang nabi yang mendapatkan wahyu, selalu membimbing umatnya. Wa asauka, dan akan dihisab, hanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala ketika mereka maksiat, ketika mereka durhaka kepada-Mu. Wa kadzabuka, dan ketika mereka mendustakan kamu. Wa iqabuka iyyahum, ya. Dan hukumannya kamu kepada mereka pula akan dihisab. Mana yang benar dan mana yang salah. Nah ini ya. Jadi kita harus bagaimana punya adab terhadap pekerjaan kita. Fa in kana iqabuka iyyahum, jika hukumanmu kepada pekerjaanmu yang merugikan dirimu, yang membohongi dirimu, yang mengkhianati dirimu itu, jika hukumanmu kepada sedia itu biqadri dzunubi, seimbang, nah ya, tidak melebihi, karena kafafan itu cukup. Nah ya, terkadang orang itu menghukum orang salah itu melebihi daripada kesalahan dia. Inilah kezaliman orang tidak punya ilmu yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Nasibnya pegawai yang punya majikan, yang punya watak yang keras. Ya. Jadi kalau majikan itu menghukum sesuai dengan ya kesalahan mereka, maka itu cukup, jangan dilebihi. Yang nomor 2, la laka wala alaika, kamu tidak berdosa. Yang nomor 2, wa in kana iqabuka iyyahum, tapi jika hukumanmu kepada pegawaimu yang bohong itu, yang khianat itu, yang mendurhakai kamu itu, yang merugikan dirimu itu, tunadunubihim, ya, di bawah daripada kesalahan mereka, artinya tidak dihukum sesama, tapi di bawah, karena fadlan laka, kamu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, jadi kalau pegawai itu dia menzalimi kita, lalu kita menghukum setimpal, itu sama. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balas satu disesuaikan dengan hukumannya, dengan amalnya. Tapi kalau kamu menghukumnya lebih rendah, tidak disamakan tapi lebih rendah, maka kamu itu mulia. Oh iya ya, saya membohongi, saya mengkhianati, ternyata saya tidak dihukum seperti yang kulakukan. Aku dimaafkan sebagian dan aku dinasihati. Mungkin diskors dia. Ya, kamu sekarang gak usah bekerja dulu, ya. Gak usah bekerja dulu daripada nanti mungkin gak mampu, tapi ini ada duit untuk makan kamu. Nah, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, tetapi engkau majikan, jika menghukum mereka melebihi daripada kesalahan mereka, melebihi daripada pengkhianatan mereka, waqtus salahum minkal fadlu, ya, maka akan berkurang kemuliaan dirimu. Bahkan satu saat kamu akan dihukum oleh Allah Ta'ala karena menghukum pegawainya melebihi daripada kesalahannya. Subhanallah. Ya, inilah yang perlu kita pahami. Karena kita hidup tidak bisa hidup sendiri. Hidup dengan anak kita, hidup dengan menantu, hidup dengan besan, hidup dengan keluarga. Jadilah manusia yang baik. Khairukum, nah, paling baikmu itu ada khairukum, paling baikmu adalah khairukum li ahlihi, paling baik kepada keluarganya. Karena orang berbuat baik ketika dirugikan oleh keluarganya tidak akan rugi orang berbuat baik. Subhanallah. Masya Allah, kali ini diterapkan di dalam yaitu pabrik, kita terapkan di dalam rumah tangga, ya,
kita terapkan ketika kita punya toko, lalu kita punya pegawai. Betul-betul hadis ini kita amalkan. Tidak ada majikan yang marah. Dan tidak ada pula pegawai yang marah. Menjadi bagus. Perhatikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani beliau 10 tahun. Tapi Anas bin Malik cerdas, mengerti pekerjaan. Tidak pernah beliau mengatakan, kenapa kamu kok gak mengerjakan ini? Karena apa? Beliau adalah suri tauladan yang baik. Sahabat Anas juga baik. Makanya kalau kita mencari pegawai, cari pegawai yang baik. Dan yang menyuruh ini harus dari orang yang baik. Demikian juga kalau kita diminta sebagai pegawai, lihat dulu orangnya. Kalau orangnya bengis kasar yang lain, tidak perlu. Nanti kita jadi korban. Tapi kalau orang itu lembut, jika kita tahu dia lembut, perlakukan dia dengan lembut. Selanjutnya bola. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'attunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya. Maka akan ditunaikan hak itu kepada ahli yang besok pada hari kiamat. Jadi apabila pegawai itu zalim, dihadapkan kepada oleh Allah Ta'ala kepada yang dizalimi. Ketika majikan itu zalim, maka dihadapkan kepada pegawainya yang dizalimi. Subhanallah. Dan keadilan pengadilan dari kiamat adalah sangat adilnya. Tidak ada yang dirugikan. Hatta yuqata lisyati al-jalhai minasyatil qurna'i. Bahkan Allah akan mengadili, yaitu kambing yang punya tanduk, ya, yang mana sedang bergundangan kedua-duanya akan diadili besok. Siapa yang salah dan siapa yang zalim, dan siapa yang tidak zalim, subhanallah. Binatang ini. Kita tahu kalau lihat binatang ketika dia yaitu bertengkar, bukannya yang di kakinya tapi kepalanya. Lihat kucing, nah cakar kepalanya. Lihat kambing, kepala adu kepala. Nah, faqad nara syatan tantahu ukhra. Kita pernah melihat kambing yang sedang menggundang temannya. Wa nadhunnu annal amra qad intaha. Apa kita mengira itu sudah selesai? Tidak. Walaisal amru kadzalik. Ada urusan di akhirat. Mungkin di dunia tidak bisa, di akhirat. Bal inna hadhil bahaima. Lihat, binatang ternak ini ketika dia menggunda, wat-tayra wat-tawaba, burung dan maupun juga binatang yang lainnya, kulluha tuksaru yaumal qiyamah, maka semuanya besok akan dikumpulkan pada hari kiamat, diadili oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala mengadili, tidak ada satu pun yang bisa berbuat zalim. Dan orang hambanya akan mengakui kesalahannya. Ya, jadi kalau binatang berbuat zalim kepada yang lain akan dihukum. Bagaimana dengan kita manusia yang punya akal? Kezalimannya lebih berat daripada binatang menzalimi binatang. Nah, inilah peringatan untuk kita orang yang kuat. Untuk orang yang kaya jangan menindas yang miskin. Untuk orang punya jabatan jangan meremehkan yang menindas bawahannya. Karena Allah tidak ridha. Allah Ta'ala sudah maha dia berbuat zalim. Bagaimana kita berbuat zalim? Kita dari sumber yang sama, dari mani. Ya. Allah Ta'ala menciptakan kita sama dari mani. Keunggulan kita, kemuliaan kita dari sisi ketakwaan kita pada Allah. Dan diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Musnadnya,
An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Dzar, saya pernah yaitu berteman atau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadharna li syataini tantatihani. Kita melihat ada dua kambing yang sedang beradu kepala. Faqala ya Abu Dzar, katanya beliau menasihati, ya Abu Dzar, hal tadri fi ma tantihani? Hal tadri fi ma tantatihani? Tahukah kamu kenapa dia berdua ini kok bergundang? Dia adu kepala dengan kepala temannya. Qultu, katanya Abu Dzar, saya berkata, la adri, saya tidak tahu ya Nabi. Ini baiknya akhlaknya sahabat. Ketika ditanya, tidak tahu, saya tidak tahu. Qala, apa katanya beliau? Lakinnallaha yadri. Tapi Allah tahu siapa yang salah dan siapa tidak salah. Wa yaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan akan diadili Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Lihat, binatang ini tidak punya beban seperti kita. Ya, tidak ada kewajiban seperti kita. Tapi kenapa? Kok diadili dalam rangka supaya ditegakkan keadilan? Nah, jika binatang diadili, bagaimana kita tidak diadili oleh Allah? Dan ini menunjukkan jangan sampai kita menzalimi orang. Kenapa? Yang dizalimi itu lebih mulia daripada yang menzalimi. Kalau dizalimi itu orang benar. Kenapa? Besok kebaikan orang menzalimi itu akan diambil oleh orang yang dizalimi. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana keterangan pada waktu yang lalu, orang-orang yang bangkrut pahalanya. Nah, oleh karena itu di sini peringatan untuk kita semuanya kepada majikan, ya, kepada orang yang punya kaum buruh. Ketika kita sudah pernah salah, pernah menzalimi bawahan kita, pernah menzalimi anak kita, pernah menzalimi orang tua kita, pernah menzalimi orang lain, segera kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, agar kita bebas di dunia ini, di akhirat nanti. Ya, ini peringatan untuk siapapun, bukan hanya kepada penguasa saja, tapi kepada bapak, kepada anak, kepada ibu, kepada kakek, kepada tetangga. Karena pengadilnya Allah. Dicaci, kamu itu anaknya siapa sih? Ausain atau menzalimi, yaitu gaji tidak dikasihkan lagi. Baik, saya ulang lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang pernah menzalimi saudaranya. Ya, menzalimi mungkin bapak menzalimi anak, anak menzalimi bapak, ya, saudara menzalimi saudara, kakaknya menzalimi adiknya, adiknya menzalimi kakaknya, menzalimi tetangga, majikan menzalimi pegawainya, pegawai menzalimi majikannya, penguasa menzalimi bawahnya, bawah menzalimi penguasanya. Maka apa katanya? Falyatahallalhu minhul yauma, segera dia membebaskan, segera dia mengurusi, segera dia minta maaf. Kalau pernah menzalimi pegawai tidak digaji 1 bulan sebelum mati, kasihkan gaji. Kalau istrinya 5 hari tidak dikasih nafkah, pada dia mampu, segera sebelum meninggal dunia kasih nafkah dia.
Kalau pegawai itu pernah menzalimi majikannya sebelum dia meninggal dunia, pernah mengambil barangnya, kembalikan. Inilah keadilan. Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat seorang karena kekayaan, karena kedudukan, dan tidak menghina seorang karena dia pegawai atau orang miskin atau tukang pembersih, tukang pengepel. Tidak. Maka Allah memuliakan bagi orang yang adil, memuliakan orang yang jujur, memuliakan orang yang istiqamah, memuliakan orang bertakwa. Apa katanya beliau? Siapa yang punya tanggungan belum diselesaikan, segera diselesaikan sebelum dia mati. Punya hutang, bayar. Pernah mengambil pegawai belum dibayar, segera dibayar. Subhanallah. Seorang pegawai pernah menzalimi 5 jam dia tidak mau kerja, padahal majikannya tidak tahu, harus memberitahu. Ini Pak, kemarin 5 jam saya tidak kerja, ini saya kembalikan duitnya. Keadilan, tidak ada keadilan yang melebihi keadilan dalam Islam. Ya, karena Islam tidak melihat kedudukan, tidak melihat pangkat, tidak melihat yaitu miskinnya orang. Yang dilihat keadilannya, lihat ketakwaannya. Apa katanya beliau? Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum orang itu meninggal dunia. Ya. Mana sebelum dinar dan dirham itu sudah tidak ada faedahnya untuk orang yang mati. Makanya sebelum kita meninggal dunia, bereskan dulu. Kita punya hutangnya, bayar. Seorang pegawai pernah menzalimi, kembalikan duitnya itu kepada majikannya. In kana lahu amalun salihun, jika orang menzalim ini punya amal yang soleh, dia sholat, siam, sunnah, bangun malam tahajud, baca Al-Quran, mengajar juga, berdakwah, tapi dia menzalimi orang. Nah, totalan akhirnya bukan di dunia, tapi ketika kita sudah meninggal dunia, dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh pegawaimu, ini loh majikanmu. Ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka orang berbuat zalim ini akan diambil pahalanya untuk menutup kezaliman dia kepada orang dizalimi. Ini kalau orang satu. Bayangkan kalau orang itu 1 juta dia zalimi. Dia siap, dia sholat, tahajud, baca Quran. Habis itu. Diambil oleh ini, diambil ini, gajinya belum dibagikan, ini dizalimi, ini ditipu. Siapa yang bisa melawan pengadilan Allah Ta'ala pada hari kiamat? Nah, kita harus berpikir seperti ini kaum muslimin. Bedanya kita dengan orang kafir tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Tapi kita beriman. Jadilah orang yang jujur. Jangan sampai kita memiliki kekuatan itu untuk menzalimi orang. Punya kekuatan, tolong orang yang lemah. Punya ilmu, jangan mencaci orang, tapi tolong orang yang bodoh. Subhanallah. Islam mendidik kita berakhlak yang mulia. Fa'in lam takun lahu hasanatun. Kalau orang menzalimi ini tidak punya kebaikan, tidak punya amal sholatnya, atau sudah habis pahala sholatnya untuk diambil oleh orang yang dizalimi, lalu masih ada tanggungan sekian orang banyak ini, terus gimana? Ukhidha min sayyi'atihi, dosanya orang dizalimi ini dilimpahkan kepada menzalimi. Nah, tentunya sesuai dengan kadar kezaliman orang itu. Jika orang itu 1 juta dizalimi, na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu kita tidak boleh sombong.
Tidak boleh orang kuat menganiaya orang yang lemah. Tidak boleh orang kaya menindas orang miskin. Sekarang banyak orang kaya pekerjaannya ya orang miskin. Ya. Kadang-kala digaji tidak sempurna, kadang-kala gajinya sedikit dia. Padahal orang kaya ini kalau tidak ada pekerja, tidak bisa dia bekerja. Nah, inilah akhlak Islam yang tidak ada pada orang kafir. Bayangkan kalau orang-orang muslim bekerja di perusahaan orang kafir itu, orang muslim tidak mau habis perusahaan mereka. Karena umumnya orang kafir banyak pegawainya orang muslim. Karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara kami yang bekerja di perusahaan orang kafir, kalau tidak boleh sholat, tidak boleh memelihara jenggot, tidak boleh celana cingkrang keluar, Allah Ta'ala akan ngasih ganti. Biar mereka tahu sikap kita. Kita di dunia ini bukan hanya cari duit, bukan hanya cari untuk mengisi perut kita. Perlu kita cari pahala. Jangan kita korbankan Islam kita ini karena cari dunia. Karena kita meninggal dunia tidak membawa harta. Orang kaya pun sebesar apapun mati dikubur jasadnya, bukan dikubur dengan hartanya. Ini kita harus jelas-jelas menerangkan kepada mereka agar tidak jadi orang yang zalim. Nah, kalau sudah kebaikan orang menzalimi ini, ya dibuat untuk menebus orang dizalimi. Sedangkan orang dizalimi ini masih banyak. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih, dosanya orang yang dizalimi ini ditimpakan kepada yang menzalimi. Bayangkan, amal baiknya sudah habis, putus dengan amal baik itu, ternyata karena kezalimannya banyak, dosa yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang menzalimi, akhirnya dimasukkan di dalam neraka. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi jangan sampai orang berbuat zalim lalu dia yang penting saya salat, yang penting saya siam, ya, yang penting saya zakat. Lihat dulu, yang mengadili kita bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, orang mukmin itu orang yang bagaimana sih? Apa harus berlaku keras terhadap pegawai? Atau bagaimana? Dilihatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya. Rasul dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin. Nah, bukan masalul kafirin. Perumpamaan orang mukmin. Kita ini orang mukmin insyaallah. Kita katakan insyaallah karena belum iman sempurna kita. Fi tawatim, di dalam kasih sayangnya, bukan di dalam bengisnya, tapi dalam kasih sayangnya. Wa tarahimihim, dan juga di dalam kelembutannya, belas kasihannya. Wa ta'atufihim, dan di dalam gotong royongnya. Masalul jasadi, seperti satu jasad. Nah, jadi beliau mengumpamakan kita dengan saudara kita kaum muslim itu seperti mata kita, badan kita, kaki kita sendiri. Apa mungkin tangan kita ini akan menampar mata kita sedang sakit? Tidak. Bayangkan kalau kita sedang jatuh sakit, semua badan kita panas, mulut pun juga pahit. Semua anggota badan kita merasa pula sakit, semisal kaki kita sakit. Begitu Rasulullah SAW mengumpamakan kita dengan kaum muslimin. Karena orang muslim orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicintai oleh para sahabatnya, yang dicintai oleh makhluk-makhluk yang beriman.
idza staka minhu adhun, kalau salah satu anggota badannya ini sakit, umpamanya tangannya sakit, ya, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, semua anggota badannya ini merasa tidak bisa tidur dan panas, padahal yang luka itu hanya kaki, tapi semua badannya panas. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan kita dengan saudara kita kaum muslimin, apalagi pegawai itu muslim, ya, yang tawadu, membantu kita. Ada hak, ada hak Islamnya. Dan ada hak saudara. Ada hak pula dengan pekerja itu. Apalagi pekerjaan orang yang ahli ibadah. Ada hak pula dengan dia ahli ibadah ini. Jadi kalau kita, badan kita, gigi kita sakit, semuanya merasa sakit, demikian juga terhadap saudara kita. Makanya ketika saudara kita sakit, kita suruh menjenguk. Saudara kita fakir, miskin, kita suruh membantu. Ya. Saudara kita ada kesulitan, kita disuruh melapangkannya, ada urusan apa? Inilah faedahnya Allah Ta'ala melebihkan orang kuat dengan orang lemah, melebihkan orang kaya dengan orang miskin, melebihkan orang tua terhadap anaknya. Bagaimana orang tua harus banyak bersabar ketika tingkah laku anaknya menyerang kepada dirinya. Subhanallah. Ya. Kalau kita mempelajari hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam atau kita mempelajari ayatnya, tidak ada Islam itu yang jelek. Yang jelek itu, yang berdosa itu kita. Satu contoh kaum muslimin. Pentingnya kita berbuat baik. Ada satu kisah orang 3 masuk gua, tertutup di gunung itu. Cuma saya ceritakan yang satu yang akhir saja hubungannya dengan pekerja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itulah baiknya sahabat. Yang didengar itu dari sabdanya beliau. Itulah baiknya masyarakat secara umum, yang didengar itu para ulama-ulama sunnah. Nah, apa katanya? Intalaka salah satu rahtin. Dulu ada orang yang pergi, 3 orang. Mimman kana qablakum, sebelum kamu lahir ini. Hatta awa al-mabita ila gharin, sehingga mereka karena dalam bepergian berteduh di gua. Karena tidak ada hotel, tidak ada rumah yang disewakan. Fadakhaluhu, masuk di gua itu. Fanhadarat sokhratun minal jabal. Ya. Maka ada batu yang besar di gunung itu menutup pintu gua itu. Nah, sedih orang ini karena tidak ada telepon. Tidak ada tetangga yang dimintai bantuan, tidak ada juga bulldozer yang lainnya. Fasaddat alaihimul ghar, mereka tertutup di gua itu. Batu itu besar, tidak bisa diangkat dengan tangannya. Faqalu, subhanallah, baiknya orang yang beriman, tidak putus asa, bukan bunuh diri di gua itu. Innahu la yunjikum min hadis sokhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Nah, ini wasiatnya beliau. Maka berkata orang 3 ini, karena orang-orang baik semuanya ini, mendapatkan ilham dari Allah, sesungguhnya kalian ini tidak akan selamat dari batu yang besar menutup gua ini, kecuali kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut amalmu yang. Makanya kita ini perlu beramal yang baik. Suatu saat kena musibah,
Tidak ada satu pun orang menolong. Mohon pada Allah, ya Allah, dulu saya pernah menolong orang ini. Ya Allah, dulu ada orang sakit, tidak punya obat, saya belikan ya Allah. Ya Allah, dulu ada orang tidak bisa menikah karena yaitu tidak kemampu, ada kemampuan, kami tolong ya Allah. Kita bicara, dia berdoa di hadapan Allah bukan riya. Maknanya kita mohon kepada Allah Ta'ala berwasilah dengan amal kita yang soleh. Nah, 3 orang ini diantaranya kita ambil yang akhir hubungannya dengan pekerja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala salisu, orang yang nomor 3 ini. Allahumma, ini berdoa, ya Allah, ini istajartu ujara. Saya pernah memperkerjakan pegawai. Saya pernah memperkerjakan yaitu kaum buruh. Bicara sendiri, Allah yang mendengarkan. Fa'ataituhum ajrahum. Semua wahai Allah saya kasih gaji. Ghaira rajulin wahidin, tapi yang satu ini belum saya kasih gaji. Kenapa? Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia pulang. Ya. Dia pulang tidak memberi izin, wahai Allah. Jadi satu ini tidak saya gaji karena pulang, mungkin tidak kerasa. Tapi dia sudah kerja di tempat ini. Yang lain-lain yang karena ada saya kasih gaji, cuma tinggal satu ini ya Allah. Bicara di hadapan Allah Ta'ala dan Allah mendengar. Nah, ketika gajinya orang satu ini belum diambil, fasammartu ajrahu, aku kembangkan ya Allah. Gaji dia berupa 100.000 ini ya, aku kembangkan. Saya belikan kambing. Ya mungkin kambing saat itu masih kurang kecilan. Nah, akhirnya kambing itu besar. Ini contoh pak kambing. Lalu beranak banyak. Nah, ada orang itu biasa jualan. Nah, dia 100.000 ini dibelikan barang lalu dijual. Hatta kasurat binul amwal, sehingga gaji 100 itu menjadi jutaan. Karena nah inilah faedahnya kaum muslimin. Membantu ini pegawai kan. Pulang dia tidak minta izin, ya mungkin rasa takut yang lainnya, tapi gajinya belum diambil oleh majikannya, bukanlah tidak dikembalikan, malah dikembangkan. Ya, ini orang-orang mukmin yang bagus, yang selalu menolong saudaranya. Faja'ani batahin, tiba-tiba beberapa tahun datang pegawai saya ini ya Allah. Faqala ya Abdullah, katanya kaum buruh yang pulang lama ini, wahai majikanku, addi ilayya ajri, mana gajiku? Aku belum dikasih gajinya. Qultu, nah ya, katanya majikan yang baik ini, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqi. Katanya majikannya, ini kambing ya, ini onta, ini sapi ya, ini budak, itu milikmu. Subhanallah. Jadi kalau kita uang 100.000 itu mungkin kita kembangkan karena maksudnya menolong saudaranya. Allah Ta'ala beri kelancaran. Ya diberikan kambing beranak banyak, diberikan sapi sehat-sehat, setelah besar dijual lagi, diberikan lagi, sehingga numpuk harta banyak. Faqala ya Abdullah, katanya kaum buruhnya yang satu yang datang minta gaji ini, la tastahzi'u bi, kamu jangan menghina saya. Ya karena tidak tahu. Fakultu, apa katanya majikan, baik saja. Inilah astahzi'u bika, saya tidak mentertawakan kamu, saya tidak mengecek kamu, saya tidak mencela kamu. Fa'akhadahu kullahu, subhanallah. Akhirnya diambil tuh sapinya ya, apa itu kontanya, budaknya, kambingnya, banyak. Padahal itu gajinya asalnya hanya 100 saja, menjadi jutaan.
fastaqahu fa'alam yatruk minhu syai'an. Diambil semuanya, tidak ada yang ditinggalkan oleh kaum buruh itu. Nah, ini kan amal soleh. Lalu berdoa, Allahumma ya Allah, fa'in qultu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Jika aku menolong kaum buruhku ini memang betul-betul mencari ridhamu ya Allah, fa'afruj 'anna ma nahnu fihi, maka bukakan batu yang besar ini ya Allah. Subhanallah. Ya. Faedahnya orang bantu orang miskin. Faedahnya orang bantu orang sangat membutuhkan. Farajatil sokh, terbuka saat itu. Tidak terlintas oleh pikiran manusia, tapi Allah Maha Kuasa. Fakharaju yamsuna, sehingga 3 orang ini keluar dari gunung itu, selamat dari bencana. Nah, inilah kaum muslimin, ya. Orang menolong saudaranya, menolong kerabatnya yang miskin, ya, menolong pula pegawainya, ya. Itu pahalanya cukup besar. Bayangkan ini, orang itu niatnya baik, jadi gaji yang mestinya 100.000 itu ya diberikan, tapi belum ada, dikembangkan. Ini juga bisa kita ambil kesimpulan, bisa ambil faedah. Ya. Ketika ada orang yang pernah didolimi, lalu dia sadar, ini 5 hari belum saya gaji, orangnya pergi, coba dikembangkan. Orang datang dikasih, lu kok banyak? Dah terima, ini hartamu. Meski orang yang menjadi pekerja itu senang dan akan berdoa kepada Allah. Baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat. Ya, mengingat waktu sudah jam 6, kami tidak membuka sesi pertanyaan, dan insya Allah lain kali akan kita lanjutkan. Semoga ya nasihat-nasihat yang kita dengarkan bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ini bisa kita amalkan dengan baik, ya. Dan tidak lupa kita mohon petunjuk kepada Allah, karena kita yakin dirinya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk beramal soleh. Ya Allah, jauhkan kami dari mendolimi saudara kami, dari mendolimi pegawai kami, karena Allah Ta'ala mengabulkan doanya orang yang mukhlis. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Itulah kebaikan Allah Ta'ala. Kita berbuat zalim disuruh istighfar. Kita butuh sesuatu disuruh kita minta kepada Allah. Dan kita akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.